Jujur, kalau misalkan lu nggak sebut nama Wagyunya, gua kira merek-merek pesawat tempur tuh, MB9. Yang pengen gua sajiin buat lu supaya lu nilai dan lu konten. Betul. Supaya gua dapat ijazah yang bakal gua figurain di sono. Mantap. Sebelahnya nanti lagi ngurus haki sama sertifikat halal, gua sandingin tuh. Oh iya. Biasanya kok enoki tuh kalau gua direbus. Oh iya. Biar bisa terus gitu ya bunyinya, kok digigit. Seblak dong kalau direbus. Iya kan aku bilang seblak. Rekan kuliner yang budiman, nggak bosen-bosen Ketumbak Kulnas menegur kalian. Dan posisinya sekarang kita lagi ada di restoran tempat makan. Kebetulan pemiliknya itu adalah teman gue. Posisinya dia itu ada di BSD, tepatnya di Jalan Rawabuntu Utara. Buat teman-teman yang mau kesini, kagak usah ribet-ribet. Buka Gmap, tinggal buka aja deh Ropang Ngebul by Asap Pedas. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke tempat makannya. Kita mau nanya-nanya, parkirannya juga luas, enak banget deh pokoknya di sini. Yuk langsung aja masuk, kita tanya dulu sama mbaknya. Gue pengen ngobrol sama ownernya sekalian. Halo. Halo, selamat siang Pak Hasto. Iya Mbak, saya mau nanya-nanya. Ini ownernya bener nih Pak Yudo ya? Iya betul. Pak Yudo ya? Iya betul Pak. Orangnya ada nggak Pak Yudo hari ini? Ada. Ada ya? Iya, sudah ada. Sudah ada, di sebelah mana? Sebelah sini sudah duduk. Oh oke, kalau gitu saya langsung ngobrol sama Pak Yudo Baik. boleh ya? Thank you. Terima kasih. Yoi, Yudo. Teh. Akhirnya gue bisa juga main ke Ropang Ngebul. Sebuah By Asap Pedas. kebanggaan dan kehormatan bisa didatengin Pak Ketum. Iya, sama-sama dong. Sebelumnya kita udah kenal lama, makanya gue tadi juga udah ngomong sama mbaknya. Kita tuh sebenarnya udah kenal lama, cuma gue masih belum jadi siapa-siapa. Sekarang gue udah jadi Ketumbak Kulnas. Akhirnya bisa mampirin namanya Ropang Ngebul by Asap Pedas. Ini yang gue incer nih Bang. Ini yang gue biasa. incer. Surat menyurat, ada lengkap dengan sidik jari gue. Jadi nggak bisa dipalsuin dong. Gua akuin ini adalah sebuah kehormatan baru buat seperti tempat kuliner kayak gua. Betul. Untuk dapet ini. Betul. Makanya dari kemarin itu banyak juga masukan. Tapi kayaknya Ropang Ngebul dulu nih. Buat kita, kayaknya kita mau memasyaratkan makanan-makanan daging yang maksudnya bisa dimakan oleh halayak ramai, Dok. Semua kalangan kalau di Semua tempat kalangan gua. ya. Iya, betul. Makanya gue dari kemarin tuh udah spill dikit, bukan spill sih bahasanya, apa ya? Nyontek-nyontek dikit. Oh iya. Kayak menu-menu Ropang Ngebul. Jauh tuh dari spill tuh. Gitu. Dari harga Ya. ataupun yang lain-lainnya cukup Bener. terjangkau. Bener. Makan di sini. Jadi gue ngingetin lagi sekali lagi buat teman-teman se-Indonesia di Jalan Rawabuntu Utara. Yoi. Pokoknya Daerah BSD Gria Loka. ya amat gedenya BSD Gria Loka. Gampang aja, tinggal ke Gmap aja. Bener. Ropang Ngebul. Ada Ropang Dok, Ngebul. Iya. berapa lama nih toko di sini nih? Ini sebenarnya kalau secara brand, Asap Pedas itu udah dari bulan November tahun lalu. Bulan November udah setahun ya. Iya, cuman Oke. ini gue bikin kayak spin-off-nya, kayak ibaratnya spin-off itu Bang. Aduh kayak, enggak gini Bang. Spin-off tuh kalau nonton X-Men. spin muter. Bukan, lu iya bener, spin-off. Off mati. Lepas. Oh gangsing. Bukan Bang. Maksudnya apa? Ini kayak kita spin-off? nonton X-Men, terus X-Men bikin film Wolverine sendiri. Nah itu namanya Wolverine spin-off tuh. Cabut. Bukan cabut, ini tetap ya X-Men, tapi filmnya tentang Wolverine-nya doang. Oke, begitulah. Bener, ceritanya, gitu. spin-off. Jadi Oke. kita bikin namanya Ropang Ngebul by Asap Pedas. Asap Pedas nih, gue Udah dulu lama. dari bulan November, kita jualan tuh brisket, daging asap, Iya. kayak gitu-gitu. Nah, untuk Ropang Ngebul ini, gue bawa Wagyu. Widih. Wagyu, tapi gue nggak asal bilang ini Wagyu tapi bukan Wagyu. Ini gue beneran Wagyu, dari sapi Wagyu. Dulu gue jualan brisket,
yang gua asap selama 16 jam lebih, Ah, harga ah. mulai dari 30 ribuan. 30.000. 30 ribu orang udah bisa makan daging, Bang. 30.000 udah ngedaging. Hmm. Tuh. Daging yang nggak cuma dioseng tapi gua asap itu ada di situ. Oh, asap tuh kayak nggak tungku kan. Iya bener, yang pernah lo lihat tuh, Bang. Betul. Nah, sekarang gua bawa Wagyu E5, yang mana kalau misalnya Wagyu E5 tuh sekarang tuh lagi strata tertingginya daging tuh, Bang. Bentar. Iya. Bentar. Mm-mm. Wagyu A5. A5. Kayak ukuran kertas. Iya benar. Bener. Tapi gua- ternyata gue juga setelah gue jualan, ternyata A5 nggak cuma kertas doang. Apa? Tapi dia justru tingkatan tertinggi daging, Bang. Tingkatan tertinggi daging itu Iya. namanya A5. Yang gue tahu ya, mungkin ada lagi di atas sih kita belum nyampe. Oke. Tapi E5 itu nih, daging-daging rare. E5 ini sebenarnya daging yang originatnya dari Jepang. Karena kan Wagyu kan, Sapi pilihan. sapi pilihan. Tapi mungkin gua nggak bisa ngejelasin sehebat chef yang lengkap kayak gitu ya. Iya, Cuman iya. E5 ini kalau kita nih ibaratnya orang biasa harus nunggu ada acara ulang tahun, dapat Baru. bonus, ame gajian, Ah. ame anniversary baru kita makan E5. Tapi lo hari-hari sekarang gue bikin bisa makan E5. Hai. Harganya nggak nyampe cepet. Nggak nyampe cepet. Nggak nyampe cepet. Lo bisa makan yang namanya E5 tuh. Yes, E5. Ada E5 di bawahnya ada MB9, ada MB7. Yoi. Jujur kalau misalkan lo nggak sebut nama wagyunya, Ya. gue kira merek-merek pesawat tempur tuh. MB9. Mirip kayak F16 ya. Bener juga sih. Tapi MB itu sebenarnya kepanjangan dari marbling. Marbling tuh kalau lo Marbling apa? Nah, marbling tuh ibaratnya keramik ya. Itu bukan Mario. Salah gue juga. Jadi marbling tuh, Bang, kayak misalnya lo lihat di daging tuh ada guratan-guratan garis putih. Ah, Itu tuh lemak tuh, menandakan lemak. oke. Ada yang namanya kita dulu terkenal sempat namanya apa sih yang wagyu-wagyuan tuh meltik. Lu tahu nggak daging-daging meltik yang empuk banget, stek harga 70.000, 80.000, empuk banget, lu tahu nggak? Sempet tahu nggak? Daging dicacah-cacah tuh dikumpulin lagi mana meltik ya? Nggak dicacah. Jadi meltik itu dagingnya disuntik sama lemak. Oh gitu. Tapi kalau MB9, MB7 Oh. ini dengan sendirinya dia udah termarbling dengan baik lemak-lemaknya. Jadi itu dengan treatment khusus dari si yang nggak ada sapinya. seratnya kan, meltik kan? Pokoknya intinya dia kalau kita makan nyes. Hancur aja. Benar. Ces, ya. Nyes, lu Ya, nggak ya, perlu ya, butuh ya, ya. effort buat ngunyah. Oke tahu Dari gua. MB7, MB9 Tahu. semakin tinggi marblingnya semakin empuk dia. Gitu. Nah, A5 di atasnya MB9. Ah, Gitu. iya. Itu yang pengen gua sajiin buat lu supaya lu nilai dan lu konten Betul. supaya gua dapat ijazah yang bakal gua figurain di sono. Mantap. Sebelahnya nanti lagi ngurus haki sama sertifikat halal, gua sandingin tuh. Oh iya, benar Dok. Emang banyak dari rekan-rekan kuliner dari kemarin-kemarin tuh kayak begitu. Gua meminta sama lu dari waktu kita ke Warkopoli, Bang, gua mau masuk Bakulnas. Iya, akhirnya sampean juga. Alhamdulillah, kan? gua happy banget. Sekarang. Makasih banyak, Pak Ketum. Karena memang waktunya juga pas. Yoi. Gitu, cuaca juga pas buat kita menikmati daging asap ala Yes. Ropa Ngebo. Tapi gue harus salut nih sama lo pergerakan lo nih. Kenapa? Walaupun tanpa angka dari gue, lo mau nilai gue. Iya dong, harus begitu. Kalau Bakulnas kita nggak kayak gitu-gitu. Iya, tapi angkanya dari mereka ya. Bukan juga. Kan maksudnya Bakulnas ini resmi. Iya Bang. Resmi. Iya, Bang. Jadi kita nggak bisa lah bermain angka. Bener. Lo nggak boleh nih Bang. Ada Itu. di bawah di bawah Betul. apa? Meja nggak boleh. Betul, rada bahaya. Bener. Sebagai ketum sangat ngejaga banget kredibilitasnya buat Iya. yang kayak gitu-gitu. Tapi Coba, gimana ya? Lo apa? udah pernah makan MB9 belum? Jujur belum. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya gue tuh kalau makan daging, selama gue hidup makan daging pertama itu di American Hamburger. Oh, aha. Steak pertama gue. Iya. Tapi kan beef steak. Sesuai perkembangan zaman, steak udah macem-macem tuh. Bener, Ya kan? bener. Sampai sekarang yang gue harus ngerasain apa yang namanya MB9 tadi. Daging Jepang. Daging Jepang. Iya. Secara siluet gimana tuh sapinya? Maksudnya sama aja? Sapinya, nah sebenarnya gue ada partner yang lebih ngerti produk daripada gue. Karena daging MB9 ini harusnya harganya nggak segini. Harusnya harganya nggak segini. Tapi oke. itu kalau primary cut. Primary cut itu kayak sirloin, Oke. tenderloin, Ah, rib ah. eye. Itu namanya Potongan-potongan yang prime lah. Iya, prime Yeah. yang biasa buat steak. Ah, ah. Ini gue secondary cut. Ini gue main secondary cut. Secondary cut tuh kayak misalnya perut, shoulder,
Terus bagian-bagian lain selain primary cut itu secondary. gitu. Gue mainnya di secondary bang. Oke. Makanya gue slice. Oh Gitu. iya paham. Kita nggak bongkahan kayak steak itu nggak. Bukan ya. Mm. Terus selain daging ada apa aja Dok di sini Dok? Jadi gini Pak Ketum, kalau Iya. kita mainnya emang di daging-dagingan secara semuanya mayoritas daging. Tapi karena kita ropang, Iya. ada roti bakar, ada yang namanya pisang goreng, ada indomie-indomian telur, ada kopi-kopian, sama ya segala macam minuman kayak teh tarik, es teh jumbo gue juga ada. Iya. Enaknya ntar lu makan daging sambil makan minum es teh jumbo. Es teh jumbo ya. Iya. Boleh ntar pesenin ya. Maksud gue tuh asap tuh berarti lo kira-kira dong Dok ya. Jadi kalau misalkan persediaan di belakang udah habis, lo asap lagi. Iya. Gitu ya. Kadang-kadang kita sempet suka ada ya 1 hari 2 hari yang emang rame banget kita miss jadi abis. Oh. Yang mana kita kayaknya tuh partner gue tuh udah bisa ngira-ngira kalau rame gue harus ngasep sekian, kalau sepi gue harus ngasep sekian. Karena kalau misalnya habis juga nggak bagus, kita simpen kebanyakan lama juga nggak bagus. Walaupun dia daging asep, kita pengennya straight from the pit, langsung dari iris smoke deh. itu. Kita pengen langsung diiris slice, jadi masih ada panasnya, moistnya, empuknya, itu dia yang bahan kita bakarnya kayu ya? Bahan bakarnya kayu buah. Gua nggak bilang itu kayu rambutan doang. Tapi ada kayu-kayu lain. Kayu Campuran. jambu gitu? Iya mungkin nih, kayu jambu kayak gimana gua nggak tahu bang. Nggak, pohon jambu dipotong Iya, dari tahu, kayu kan? Mungkin Nggak ya, nggak tahu sih bang. Pokoknya kayu bakar lah. Kayu. Iya. Tapi kayu harus spesifik buah-buahan. Kayunya pohon buah. Oh gitu? Iya benar. Nggak bisa bambu, nggak bisa dong ya? Nggak bisa bang. Kan panda kesian. Nggak ada makanannya. Bambu kering? Iya. Panda juga giginya nggak bisa. Gigit bambu kering. Dia bambu muda. Jadi panda yang dimakan apa sih bang? Ranting. gitu. Ranting sama daunnya. Bukan yang dalamnya dia gini digigitin terus makan dalamnya. Iya, lu tahu nggak? Bambu sebelum coklat jadi kan warnanya masih hijau tuh, masih muda. Bukan rebung ya, beda ya? Beda. Rebung mah bisa disayur kayaknya. Iya bener, kalau bambunya Sayur bambu gua nggak pernah denger juga dong. Ropang Ngebul ini buka tiap hari. buka tiap hari kita dari jam 11 sampai jam 10. Yang paling ramai hari apaan biasanya? Rame biasanya Sabtu Minggu weekend bang. Weekend sih ya, pasti ya. Bener. Family biasanya. Family bener. Dan yang datang orang-orang jauh semua. Oh ya? Karena alhamdulillah gue bikin ini teman-teman pada support, bikin konten. Akhirnya yang tahu tuh orang-orang jauh juga. Orang jauh. Dari tadi kita udah ngobrolin berbagai macam Bener, jenis Bang. panda. Saatnya kita makan udah lapar banget, Dok. Udah dateng nih bang, makanan kita yang gua tadi bilang sama lu. Ini MB9. Ini yang namanya MB9 nih. Pakai Indomie. Pakai Indomie. Bener. And then ini This brisket. is brisket. Iya. T-nya dibaca. Brisket. Yoi. Brisket. Brisket. Oke, brisket. Karena bukan bahasa Perancis. Oke. Brisket dari Amerika. Oh, brisket itu Amerika. Amerika, Bang. Yang artinya, wow ini rame banget nih. Nah, ini namanya gadun. Gadun namanya. Namanya gadun. Namanya gadun karena makmur. Ada semua daging kecuali MB9. Makanya Kecuali MB9. Iya, makanya Pak Ketum kita pesenin yang MB9 terpisah pakai Indomie. Ini pakai nasi. Oke. Khusus Pak Ketum karena Pak Ketum nggak bisa telur yang nggak matang, kita kasih ceplok. Betul. Tapi settingan randomnya, defaultnya adalah dia seperti ini onsen. Bah. Tapi ini udah kita matangin dikit lah. Kalau ini masih oke kok gue. Siap. Yang segini. Ini ketutupan kamera sama gelas kita yang segede-gede. Betul. Iya. Ini kalau misalnya kita makan rada nunduk, dagu lumayan masuk sini gitu. Ini kita nggak perlu begini bang. Ada teknologi namanya Oh pipet. iya bener. Orang Medan bilang namanya pipet. Pipet. Iya. Padahal sedotan nih ya. Sedotan. Orang Medan nggak ngerti korek, nggak ngerti sedotan. Iya, betul. Kalau korek apa itu? Mancis. Anjay. Mancis padahal apa ya bang? Gretan. Geretan. Gretan itu bahasa Jerman. Bahasanya Michael Balak. Itu dia. Pokoknya ada di Gretan warna kuning zaman Bener. dulu. Rekomendasi lo, Dok. Bang. Lo harus makan apa dulu? Jadi ini adalah settingannya kalau ini habis gajian 100.000. Ya. Tapi kalau misalnya lu nyampe, lu bisa makan ini tiap hari. Oke. Hari Tanu bisa makan ini tiap hari. Bisa, nambah Iya, bisa. Betul. Ah. Pak Yusuf Hamka bisa. Bisa. Kalau yang ini namanya MB9. Di piring gadun nggak ada MB9. Piring gadun nggak ada MB9. Ya. MB9 harganya gua agak lupa dikit. Boleh diminta apa ya, buku menu, sorry. Jadi ada perbedaan harga, kalau nasi 105, kalau Indomie 110.000. Oke. Gitu. Jadi ini dengan daging yang sama. dengan daging yang sama. Ini MB9 untuk Indominya 63, untuk nasinya 59. Oke. Tapi kalau misalnya abang ngulik-ngulik nih, Pak Ketum ngulik-ngulik MB9, pasti jualnya di atas 100 ribuan.
180, 200. Tapi sejujurnya dong, gue nama-nama daging ini baru tahu dari sini. Nah, harapan gue orang walaupun dia ibaratnya nggak bisa makan yang 200 ribuan, pengen ngerasain MB9 sebenarnya gimana sih? Walaupun secondary cut ya, lo bisa makan di tempat gue. Seenggaknya nih MB9 yang bisa lo rasain ketika nanti lo makan yang ibaratnya yang first class-nya. Iya. Pertama silakan Pak Ketum Gua makan coba apa nih? brisketnya dulu Pak Ketum. Brisket ya? Bener Pak Ketum. Kita langsung aja nih. Tapi- sebelum apa ya? Enakan ini dulu Pak Ketum. Itu dulu. Masih moist Pak Ketum. Moist apaan lagi dong? Moist dia biar kayak nyes gitu loh Pak Ketum. Moist itu dari moisturization. Moisturization. Nah, moisturizer artinya melembabkan kan? Iya. Pelembab. Dia moist agak lembab-lembab basah-basah, banyak-banyak gitu. Banyak ya. Dok, gue langsung aduk ya. Silakan Pak Gue Ketum. nyobain dagingnya dulu nih pertama nih. Itu dia Pak Ketum. Gurih manis deh. Gurih manis. Gurih manis kan? Jadi kita mendekatnya kayak saus-saus Jepang. Kayak makanan apa sih saus manis Jepang tuh soyu manis. Soyu. Iya, benar. Kayak Kalau mie itu dari mana dasarnya, Dok? dasarnya dari seleraku. Oh, itu. Iya. Oh, ini selera aku juga nih. Seleraku, tapi kita kasih ada saus campurannya lagi dikit biar ada ciri khas karakter kita. Betul, ada bedanya ya. Ini kalau yang kayak rendang-rendang begini ini apa nih? Ini adalah jamur enoki Oh, enoki. yang kita goreng secara crispy supaya ada permainan tekstur dia. Betul, biasanya kok enoki tuh biasanya kok kalau gue direbus. Oh iya, Biar bisa terus gitu ya bunyinya, kok digigit. seblak dong kalau direbus. Iya kan enoki pakai seblak. Iya bener. Enoki Oh, pakai iya. seblak pakai enoki. Ada ya? Ada, Oh, nggak Pak. pernah gue. Gue makan seblak belum pernah, Dok. Pak Ketum harus ke tempat seblak kalau gitu. Oh, iya ya? Pak Ketum harus cobain seblak. Kawin banget sih di mulut nih. Kawin. Jadi kenapa Indomie gue saranin tuh? Karena dia ada yang namanya lemak daging, dia meleleh-leleh masuk ke Indomie. Jadi lemak minyak dagingnya masuk kena Indomie sama bumbu bawangnya. Itu dia di situ kombinasi yang kita mainkan. Wah, kok ini sih gokil sih. Dia? Ini harga berapa nih, Dok? Alhamdulillah. Ini 63.000 Pak Ketum. Gokil. 63. Cuman kalau kita ngomong Indomie 63, tenang aja Pak Ketum. Ada Indomie biasa telur kita cuman jual 12.000. Indomie telur biasa. Warkop juga jual mungkin kadang ada 15.000 Pak Ketum. Kita 12. Tapi tempat insya Allah nyaman. Kalau tempatnya udah pasti nyaman, karena gue Alhamdulillah, ngerasain Pak kita datang dari tadi nih, dari siang tengah hari bolong. Siap. Wah, ini sih gokil sih. Makasih Pak Ketum. Habis nih kayaknya. Kira-kira dari sinyalnya kita nggak akan cuman manja nih, cuman kita sip buat ntar dulu ya Pak Ketum ya. Kita simpen buat ntar ya Pak Ketum. Nah. Wah, gila. Enak banget, Dok. Ini resep lo yang nemuin sendiri atau gimana, Dok? Jadi sebenarnya karena kita mukanya Ropang nih, Indomie kayaknya kalau cuman Indomie doang apa bedanya kita sama Ropang dan Warmindo lain? Harus ada pembeda. Tercetuslah Wagyu itu. Gila, ini sapi Wagyu ya? Sapi Wagyu Pak Ketum. Happy gua Pak Ketum. Wah, ini sih gila. Ingat Pak Ketum masih ada 2 menu lagi Pak Ketum. Makanya. Dagingnya aja baisin Pak Ketum. Rich nggak nih Pak Ketum? Rip, Hai. Ferry. Ini Rip. Dok, lanjut yang mana lagi, Dok? Lanjut Pak Ketum. Gadun kayaknya terakhir, Gadun Dok. aja. Enggak. Jangan ini aja terakhir karena dia dibiarin lama nggak apa-apa. Oh gitu, mau sini dulu aja ya. Gak apa-apa. Sekedar Rekomendasi dari NTI sebenarnya. 2-3 suap aja dulu ini. Ini ya. 2-3 suap aja Pak Ketum untuk dinilai. Maaf, ini saya singkirin dulu Pak. Jadi ini supaya dapat, ini adalah settingannya asap pedas kita yang ada di Jalan Satrio Kuningan. Ini adalah Makanan jagoannya. best sellernya. Selain ada daging asap slice, ini sambelnya kita sambel Pedas ya, Pak? sambel lumayan Pak Ketum. Lumayan ya? Lumayan, tergantung kondisi. Cuman kalau lagi musim hujan sambelnya nggak begitu pedas harusnya. Yoi. Ini ada bayam crispy. Bayam goreng nih. Yoi. Bayam crispy-nya crispy nggak? Apa kalau nggak, bilang nggak aja nggak apa-apa Pak Ketum. Kurang ya. Kurang crispy. Kalau untuk bayam crispy, kurang crispy nih. Oke. Ntar kita rajam dulu nih orang dapur Iya, nih Pak iya, Ketum. iya. Kita omelin dulu Pak Ketum. Nah, Jadi sebenarnya tapi masih bunyi. masih bunyi ya. Bunyi. Nasi, bayam crispy, brisket, sama saus dimakan satu kesatuan aja Pak Ketum. Nasi hitamnya dia agak perah dikit. Wah. Sumpah dong, nggak salah dong. Gue nggak bohong, gue nggak main-main. Ini rasanya gok sih. Kita juga bisa provide brisket buat supplier ke warung-warung. Info aja lagi dulu gue. Jadi kalau misalnya Warkopoldim pengen punya Indomie yang ada brisketnya, kita ready. Wah. Warkopoldim kita kasih harga spesial.
Gimana kalau kita buka Cinere? Apa? Buka di Cinere. Ya, dekat Cinere sama BSD doang mah. Sampai Poli mah gue anterin. Ada yang namanya teknologi lalamu. Ini kalau misalkan kita beli dagingnya berapa kok? Kita juga jual ala carte. Yang mana nih brisketnya? Brisketnya 30.000 dapat 60 gram. 60 gram 30.000 misalnya mesen yang kita mulai nasi ayam kalau di sini ayam panggang 18.000 Pak Ketum. Ya. Tapi kalau di Satrio kita jual nasi ayam panggang 16.000. 16.000 udah bisa dapat nasi ayam, termesan sama sambel. Ah, tuh, murah banget. Murah banget. Ayam panggang. Iya. Prosesnya lama. Ayam asap kebetulan. Ayam asap lagi, nunggunya Kita asap lama. 3 jam. Jadi istilahnya orang kalau misalkan punya bisnis yang modalnya kayak asap-asap begitu tuh emang orang yang nggak mau buru-buru, santai ya, slow gitu ya. Iya sebenarnya kalau prosesnya memang lama, tapi kan udah kita timingin kapan kira-kira harus kita bisa jual ke customer. Yang mana customer dari kita buka sampai tutup dia nggak kehabisan. Oh iya, Stok aman. iya, Itu iya, adalah iya. harusnya begitu Pak Ketum. Itu dia. Nggak kita suruh habis tapi. Ini Wagyu. Kalau yang mana nih? Ini yang kita makan. Oh kalau brisket enggak, kita daging Australia Pak Ketum. Australia. Jadi ada perbedaan tuh. Gue belum nyampe sih pengetahuan daging gue. Ada kadang orang nyebutnya, kalau orang Australia nyebutnya AP, orang Jepang nyebutnya AP, orang Amerika nyebutnya AP. Tapi itu satu kesatuan yang sama. Oh iya. Karubi, brisket, sama apa gitu satunya gue lupa. Ada partner gue yang paham dah. Kita juga belum nyampe. Ah, jujur, gokil ini. Siapa Ketum? Gokil. Green Boys misalnya Enggak. lagi podcastan pengen makan brisket, kita kirim juga boleh. Siap. Kita info. Lanjut kali dong ya. G. Lanjut ya. Mantep nih gue jadi sales. Nih, kita rapin aja buat Pak Ketum tuh, Bu. Pelayan, boleh minta sendok dan garpu? Boleh, thank you. Gue demen nih kayak gini. Nah, ya, Pak Ketum. Gini gaya Eropa ngomongnya pelayan. Betul. Ini karena di kameranya ngomongnya Pak. Biasanya sama gue juragan tuh. Oh iya. Iya. Lebih Makasih. Danela nih yang hari ini hari terakhir besok. Oh, udah terakhir di sini. Besok deh terakhir. Pas masuk TV. Hari Iya. terakhirnya masuk TV pas. Ini gue. Jangan Pak Ketum. Waduh, gua harus nyobain dari mana, Dok? Nah, kalau misalnya Pak Ketum pengen tahu mana yang daging A5, mana yang daging MB7, A5 nih. A5 tunggu kita lihat Masternya dulu deh. tampilannya dulu. A5 yang ini Pak Ketum. Ini A5. Tunggu. Oh sama sih tampilannya. Tunggu Pak Ketum, saya butuh bantuan Pak Ketum. Tunggu ya. Sama biasanya enggak. Ini brisket yang ada guratan ini MB7 Pak Ketum. Ini A5. Ini A5. Iya. Gue nyobain masternya dulu ya. Boleh ya Pak Ketum. Sebenarnya ya kalau daging mah kalau dia nyes aja emang enak, tergantung sausnya Pak Ketum. Ya cuman karena kita secondary cut, biasanya daging premium tuh enak kalau dia cuman pakai salt and pepper doang. Ini kita ada special sauce-nya. Ya. Karena kita pendekatannya supaya semua orang bisa makan rasanya. Kadang ada orang yang boring, kok cuman garam sama lada doang, asin doang, gurih nih. Gue pengen sesuatu yang manis karena isinya banyak. Jujur gue cocok tuh. Cocok ya. Cocok. Karena kan kalau yang kita Emang kumpulin lu informasi soal Pak Ketum sukanya pedas manis kan Pak Ketum. betul, Bang. Iya. Gurih manis ini Pak Ketum. Ini gurih manis. Iya. Cocok nih. Nah. Problemnya kalau kita ngonten emang dia lama di stock shootnya jadi agak dingin, ya kan. Harusnya ini masih anget-anget, kita torch lagi, kita oseng di wajan tuh sampai di api-api gitu Pak Ketum tuh. Ya. Habis itu finishingnya kita torch, baru kita serve ke pelanggan. Gitu. Buset, Dok. Nih sumpah nih mah enak banget, Dok. Yoi, Gila. Ini gue kalau lebaran pakai ginian naik makannya. bisa. Buat Pak Ketum free all the time forever. Gak tau kenapa ya, gue tuh sebenarnya seneng banget daging masih ada lemaknya, nggak tau kenapa gue. Berarti lo doyan tunjang dong? Iya. Doyan banget ya? Mungkin suka kenyal ya? Iya. Oke. Tapi kadang, sorry bukan gue nggak nyebut orang ya. Kadang tunjang zaman sekarang itu bukan tunjang yang zaman dulu tuh. Kalau tunjang Urat kali ya? nah orang tuh biasa itu sebenarnya kan dia apa ya? Dengkul kan? Kaki. Dengkul. Oh dengkul, iya. Hmm. Oh tunjang dengkul? Iya, kok nggak salah ya.
tahu kaki sapi sih, bagian kaki lah ya. Bagian kaki. Tapi ada sekarang kayak apa dibilang tunjang karena mirip. Bener. Kulit biasanya. Iya, kulit, kikil. Kikil harusnya, bukan Bener. tunjang. Jadi agak keras tuh kalau tunjang-tunjang sekarang. Kalau misalnya lo mau makan tunjang, Tuh yang kudu yang lembek, enak, lembut, digigit putus. Nah itu ada di daerah Sunda Kelapa tuh. bener apa ya? Sunda Kelapa. Jadi kalau misalnya gue biasanya dulu nganter emak gue pengajian tuh. Sunda Kelapa tuh Rizka. Betul. Remaja Islam Sunda Sunda Kelapa. Kelapa. Iya. Bener. Oke. Ntar kita ngobrol lagi, gue pengen tahu Sunda Kelapa apa yang dimaksud sama Pak Ketum. Nanti saya datangin di konten saya Pak Ketum. Wah gokil. Terutama yang makan Pak Ketum makan sama Amril yang di Blok M tuh saya penasaran juga Pak Ketum. Kok belum pernah? Belum, ntar sama deh. Ya. Iya penonton nih, ini sahihnya sahih penilaian kuliner. Kenapa? Karena ada ijazahnya. Nggak semua penilai kuliner bisa ngeluarin ijazah, kecuali Pak Ketum. Gua kasih tau aja. Gue orangnya nggak bisa acting Iya. sambil makan apa lagi. Jadi kalau konsepnya apa? misalkan- Maktelngo. Hah? Maktelngo apa? Kata lu Tum? Jujur kalau tanya ulang gue lupa. Kan lu bikin sendiri kok. Pokoknya maktel nggak bener. Makan telur. Kok gue yang ngobrol. ngingetin sih Kak Tum? Dia kan udah 2 kali dikeluarin Pak Ketum. Makan telan ngobrol. Iya. Itu. Kalau ini belum ditelan deh ngobrol. Nah itu gila Dok. Oke lah. Oh my god. Oh my god. Pokoknya overall semua daging yang disajin di sini entah itu MB9, A5 dan yang lain-lain cocok di lidah Ketum Bakulnas. Jadi buat teman-teman semua langsung datengin aja yang namanya Ropang Ngebul di daerah Rawabuntu BSD. Lebih tepatnya cek di Gmail. Pokoknya enak banget udah. Memori Star Pentium 12 abang Iya. gitu. Pokoknya ntar kita abisin di off cam aja ya. Yoi, Dok, ya. kita juga pengen makan bareng Pak Ketum. ntar. Betul. Abis ini kita mau makan-makan sambil ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Karena memang gue baru ketemu setelah jadi Ketum Bakulnas. Sebelumnya gue udah pernah ketemu sama teman gue ini. Iya. Jadi sekali lagi mau ngingetin buat rekan kuliner yang budiman, bahwasanya setiap Ketum Bakulnas mampirin entah itu restoran, kaki lima atau apapun, tetap Ketum bawa yang namanya ijazah. Ijazah ini adalah syarat di mana bukan syarat. Jadi adalah apa sih itu namanya? Tolak ukur. Tolak ukur. Tolak ukur dari lidah Bakulnas aja Iya, sebenarnya. iya. Gitu. Jadi kita nggak nilai senti per senti, meter per meter, cuma tolak ukurnya enak, enjoy atau cocok apa enggak aja di lidah gue. Dan Sebenarnya tolak ukurnya kan manja dan nyampe tolak betul, ukurnya juga itu Pak Ketum. betul. Menerangkan yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum Badan Kuliner Nasional menerangkan bahwa nama tempat Ropang Ngebul disambung Pak Ketum. BSD BSD Jalan Rawabuntu Utara. Rawabuntu Utara. Iya. Deh. Nama pemilik Yudo YUDHO Pak Ketum. YUDHO. Sekarang hari Selasa Selasa 12 Agustus. 12 Agustus. Sebelum gue tanda tangan, harus gue pastiin dulu, kasih tahu ke rekan kuliner nasional bahwa Ropang Ngebul ini gue nobatin sebagai restoran yang nyampe. Alhamdulillah. Jadi emang bisa dilihat sendiri buat penonton juga, gue kayak makan nggak terlalu yang kayak gimana-gimana. Gue slow motion aja, terus apa, gue sambil nikmatin sampai gue lupa segalanya. Jujur lupa nggak habis ini mau syuting lagi? Memang. Tapi nggak apa-apa, biasanya kita ada space berapa jam dulu. Yoi, thank you Pak Habis itu Ketum. nextnya baru, sip, gue tanda tanganin ya. Iya. Harus nempel sama sidik jari biar nggak dipalsuin. Benar. Alhamdulillah ya Allah. Yoi. Restoran nyampe dari daerah BSD. Yeay, sip. Makasih Pak Ketum. Sama-sama, Dok.
Jadi terserah mau dipajang, mau Pasti difiguran, dipajang, Kang Ketum. mau apa. Kalau udah dipajang, tolong tagin kita. Pasti, Ya. pasti. Kita pajang, Pokoknya kita resmikan. terima Makasih, kasih Bang. banget 3 menu dan 1 menu ininya oke banget. Tadi sebelumnya gue juga udah nyobain berbagai macam minumannya ya. Iya, Kayak makasih, Bang. kopi, ada matcha, terus ada apa itu namanya? Teh Kopi rasa klepon. kopi klepon ya? Kopi klepon. Bener. Ya udah, buat teman-teman semua, sampai di sini dulu video kali ini. Gue Ketum Bakulnas, Wanda Oke, dan temen gue Yudo. Si pemilik- nyampe. Nah, Yudo pemilik dari Ropa Ngebul yang gue nobatkan sebagai restoran nyampe di daerah BSD. Mohon pamit, sampai ketemu di Bakulnas selanjutnya. Ciao.